Dan terlihat dengan jelas bahwa beberapa di antara mereka itu kayak nyentuh selang dari para member boy group tersebut. Udah tahu perbuatannya salah, malah direkam dan juga disebarin. Gak ada otak emang. Kok aku yang nangis ya? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, yang lagi galau, yang lagi sedih, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai idol-idol K-pop yang mendapatkan perlakuan yang tak senonoh. Gak cuma cewek doang, tapi ada juga idol cowok yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan bahkan lebih parah juga loh guys. But sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Guys, kalian itu pasti tahu yang namanya dunia K-pop itu tidak selalu indah seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin kita ngelihat bahwa oh kayaknya enaknya jadi idol K-pop, tapi sebenarnya banyak juga nggak enaknya nih guys. Ada juga sisi kelamnya pasti. Di mana-mana sih yang namanya sisi baik dan juga sisi kelam itu pasti selalu ada. Ibarat yin dan juga yang. Udah tahu nggak sih yin dan yang seperti apa ya? Kalau yang belum tahu ya udah sih, yain aja ya. Oke Singgo, salah satu sisi kelam dari dunia per-K-popan adalah bagaimana perlakuan dari orang-orang di sekitar kepada mereka yang biasanya perlakuan tersebut tidak senonoh alias sudah termasuk ke dalam yang namanya pelecehan kayak gitu. Ada beberapa idol K-pop yang telah terkena tentang hal tersebut. Yang pertama ada dari Jui Twice. Untuk Jui sendiri ini adalah salah satu member dari Twice yang kerap kali mendapatkan perlakuan yang tak senonoh nih guys dari para penggemar juga. Misalnya kejadiannya itu pada tanggal 1 Januari di tahun 2019. Jadi pada saat itu Twice ini baru aja comeback ke Korea dari Jepang setelah mereka itu berpartisipasi dalam Kouhaku Utagasen tahun 2019. Bahkan nih guys, di saat berada di dalam pesawat, Twice ini juga merasa kayak risih gitu loh guys, karena di sana ada yang namanya Sasai. Ya yang seperti itu memang udah jadi hal yang biasa banget sih di industri musik K-pop, karena biasanya kalau ada idol yang baru comeback gitu ya atau berada di dalam pesawat itu pasti nanti akan ada saseng yang ngikutin mereka. Karena kebanyakan dari saseng itu memang memiliki habits untuk mengikuti idol K-pop tersebut terutama di dalam pesawat. Biasanya mereka ini akan dibayar uang yang lebih untuk ngebeli tiket. Jadi intinya yang melakukan hal tersebut adalah saseng-saseng yang berduit. Biasanya kalau saseng-saseng yang nggak berduit itu sih lebih parah lagi sih. Ntar kita cerita ya mengenai hal tersebut. Aku kemarin udah baca berita soalnya tentang saseng-saseng yang seperti itu. Dan Singgu ketika mereka ini tiba di Korea ada juga sejumlah penggemar yang udah nunggu kedatangan dari Twice. Jadi begitu melihat Twice keluar, semua penggemar pun langsung menyerbu Twice. Dan dalam kekacauan yang terjadi, kemudian seorang penggemar pria terlihat meraba-raba Jui dan bahkan terus menarik tudung jaketnya. Kita lihat bahwa Jui ini terlihat sangat tidak nyaman ya. Jadi pria itu juga udah kayak gini-giniin orang gitu, ditarik-tarik juga. Aduh gila gak sih? Itu udah termasuk loh guys dalam pelecehan secara fisik. Dan gak hanya itu saja sih, ada juga ada kejadian dimana ada seseorang yang maaf itu kayak motret paha dari Jui sendiri. Jadi kejadiannya itu terjadi di saat Twice menjadi bintang tamu dalam acara maraton yang diselenggarakan oleh Pocari Sweat di tanggal 14 Mei 2017 silam. Meski acaranya juga berjalan dengan lancar sih, tapi ada juga sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tanpa disadari bahwa Jui itu menjadi korban perilaku yang tak senonoh yang dilakukan oleh seorang staf pada acara tersebut. Jadi stafnya itu kayak berdiri di samping jalan gitu. Nah habis itu kan Jui lagi lewat nih, dia itu kayak gini-giniin HP-nya gitu loh guys. Nah habis itu motret bagian itu. Dan dengar sih guys, baik dari pihak acara dan juga pihak agensi itu belum merilis pernyataan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dan pada saat itu udah banyak sekali dari para penggemar yang mengkritik apa yang dilakukan oleh para staff gitu. Karena apa yang dilakukan oleh para staff ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Ya iyalah nggak bisa dibenarkan. Dan juga ini perilakunya bener-bener kayak budget gitu ya kan. Karena ya you know lah ya. Bayangin kalian tuh berada di posisi Jui gitu. Dan kita akan lanjut ke artis yang berikutnya. Di sini ada Oh My Girl. Jadi, Oh My Girl itu pernah tampil di festival yang digelar oleh sebuah universitas di kawasan Daegu, Seoul pada tahun lalu. Nah, saat itu ada seorang pria muda dalam kondisi mabuk yang berdiri persis di depan panggung berteriak dengan kencang sambil menunjuk para anggota Oh My Girls. Di sini orangnya berteriak,
aku pengen makan dia, aku pengen makan dia. Ya you know lah ya, makan dia itu kayak gimana. Jadi melihat apa yang dilakukan oleh pria tersebut, para penggemar di sini merasa marah dan juga geram karena pada saat itu ada salah satu member dari Oh My Girl yang juga masih berada di bawah umur. Member yang aku maksudkan adalah my bias sih, yaitu Arin yang pada saat itu berusia 17 tahun. Dan di sini pihak agensi dari Oh My Girl yaitu WM Entertainment itu tidak mendengar sama sekali apa yang dikatakan oleh pria tadi karena di sini para member dari Oh My Girl itu fokus untuk membawakan penampilan mereka. Dan kita akan lanjut ke artis yang berikutnya. Di sini ada my favorite juga yaitu Ayu. Untuk Ayu sendiri ini dilakukan oleh seorang YouTuber. Kita anggap aja YouTubernya ini adalah YouTuber A. Dan untuk YouTuber A sendiri itu nggak sampai yang mengarah pada fisik, tapi di sini cuman kayak verbal gitu. Nah, dalam cara broadcastnya atau dalam siaran langsungnya, yaitu ditanya nih sama penggemarnya ya, kamu itu pilih Ayu atau pilih anjing kamu? Nah, terus dia bilang dong, kalau aku sih of course ya pilih Ayu aja gitu ya. Karena kalau anjing itu nggak bisa ngasih itunya gitu. Kalau Ayu kan bisa. Ya ingetin lah ya maksudnya apa. Nah melihat hal ini para penggemar pun marah gitu karena apa yang dikatakan oleh dia tadi itu bener-bener udah kayak kelewatan batas gitu. Dan pada saat itu banyak juga dari orang-orang yang pengen ngelaporin apa yang dikatakan oleh pria tadi ke agensi dari Ayu supaya kasus ini dapat ditindaklanjuti. Nah di sini pria itu bilang kalau Ayu mau ngelaporin aku sih juga nggak apa-apa ya karena aku juga merasa mendapatkan kehormatan gitu. Nanti di pengadilan aku dapat bertemu sama dia. Oh my god. Dan beberapa jam setelah pernyataan dari Vibe Entertainment tersebar, oknum A ini juga telah meminta maaf dengan mengunggah sebuah video ke akun YouTube-nya. Di sana dia mengatakan bahwa orang-orang yang biasa nonton video broadcast-nya udah pada tahu sih bahwa itu cuma lelucon saja, tidak ada maksud tertentu di balik kalimatnya tersebut dan dia juga tidak bermaksud untuk melakukan tindakan yang tak senonoh kepada Ayu. Ya jadi pelajaran aja deh Pak ya. Kalau nanti ngomong tuh harus hati-hati. Emangnya masa ngomongnya kayak gitu? Jawabannya masih loh banyak. Karena Ayu mungkin lebih manis gitu ya. Nggak akan ada yang marah. Ini dia bilang karena Ayu dapat ngasih itunya. Duh gila parah banget sih. Gimana dia nggak dikritik coba. Lanjut kita akan masuk ke artis yang berikutnya. Di sini ada 3 boy group sekaligus guys. Yang pertama itu ada Infinite. Yang kedua ada Block B. Dan yang ketiga ada B1A4. Ini boy group kenapa pada diiniin juga ya? Jadi hal itu terjadi pada mereka di saat mereka itu berada di backstage untuk Saturday Night Live. Tepatnya beberapa saat sebelum mereka tampil nih guys. Jadi meskipun berbeda hari sih, ketika grup tersebut mengalami hal yang serupa. Jadi setelah pemimpin acara memberikan pidato dan tepuk tangan untuk menyemangati para komedian wanita yang tampil untuk acara itu masing-masing menyerbu para member dari boy group dengan sangat buas banget. Dan terlihat dengan jelas bahwa beberapa di antara mereka itu kayak nyentuh selangkangan dari para member boy group tersebut. Anehnya nih guys, ada hal yang lebih aneh lagi. Aksinya itu direkam dan juga dibagikan kepada fanpage untuk Facebook SNL Korea sendiri. Gak ada otak emang ya. Udah tahu perbuatannya salah, malah direkam dan juga disebarin. Gak ada otak emang. Komedian Lee Se-young itu ditunjuk sebagai tersangka utama dugaan terhadap tindakan tak senonoh itu, dan menurut penggemar, aksi Se-young adalah aksi terheboh jika dibandingkan dengan komedian lainnya. Hal itu ngebuat Se-young juga vakum untuk sementara dari dunia hiburan, termasuk menolak menerima penghargaan sebagai komedian terbaik di 2016 dari 24 Korean Culture and Entertainment Award. Dan pada akhirnya guys, kasus itu akhirnya dibawa ke jalur hukum terutama oleh B1A4. Namun pada akhirnya pada tanggal 4 Januari 2017, kepolisian Mapo di sini mengumumkan bahwa Se-young itu tidak bersalah atas dugaan tidak senonoh yang ia lakukan pada 3 boy group tadi. Dan menurut pihak kepolisian, Se-young juga katanya tidak terbukti telah menyentuh selangkangan para member dari idol boy group tadi. Tapi ya secara logika ya, kalau memang tidak disentuh, ngapain juga dibawa ke jalur hukum ya. Dan ngapain sini B1A4 juga ngebawa kasus itu ke jalur hukum gitu. Pasti ya mereka yang berada di situ juga merasa dong ya disentuh ya. Kalau mereka juga tidak merasa ya ngapain dibawa ke jalur hukum. Jadi ini sih kalau aku jujur nih ya, honestly ya, pasti mikirnya juga kayaknya emang benar-benar disentuh deh. Sampai B1A4-nya aja langsung ngebawa ke jalur hukum. Dan di hari yang sama guys, B1A4 juga telah menarik laporan mereka dari pihak kepolisian. Kelihatannya grup tersebut juga tidak ingin berlama-lama terlibat dengan sebuah kasus hukum. Dan Cinggo untuk story yang terakhir, ini datangnya dari 6 orang trainee sekaligus yang juga pernah ngikutin program Survival Produce 101 Season 2, yang di sini melaporkan bahwa mereka di sini itu telah mendapatkan perlakuan yang tak senonoh dari pihak CEO mereka. Jadi pada Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019, kasus dugaan tindakan tak senonoh terhadap 6 orang trainee atau para calon idol pria tersebut, termasuk beberapa antaranya adalah mantan peserta Produce 101 musim kedua.
Para trainee itu muncul dalam sebuah wawancara eksklusif di Korea dengan menyamarkan wajah dan identitas trainee yang disebut dengan angka 1-10, membeberkan apa aja sih yang terjadi pada mereka. Trainee 1 mengungkapkan saat kejadian itu menimpa dirinya, ia merasa sangat tertekan dan takut jika ia lawan, maka nanti hal itu akan berpengaruh pada karirnya. Jadi tekanan itu ngebuat dia di sini mengalami trauma psikologis hingga dia itu membuatnya mengurungkan niat menjadi seorang idol K-pop. Dan Jinggu, dikarenakan dia mengalami tekanan secara psikologi ya, dia pun menjalani perawatan untuk mengatasi gangguan paniknya sejak dia masih di usia belia banget, yaitu 17 tahun. Dan dia juga sudah membaik sekarang, tapi dia itu juga kembali sering berkunjung ke rumah sakit sejak adanya masalah tersebut. Dan dia juga semakin berpikir untuk menyerah sih pada impiannya menjadi seorang idol K-pop. Dan guys, nggak hanya trainee 1 aja sih, tapi kelima trainee di sini juga mengungkapkan hal yang serupa. Mereka di sini bilang gitu bahwa mereka juga mengalami gangguan psikologi dikarenakan peristiwa tersebut. Mereka itu mengalami gangguan psikologi seperti stres, depresi. Habis itu mereka juga insomnia dan bahkan mengalami gangguan kecemasan berlebihan. Dan mereka juga merasa bahwa impian mereka untuk jadi seorang penyanyi runtuh gitu setelah mereka mendapatkan perlakuan tersebut. Perlakuan apa sih yang diterima? Jadi setelah aku baca-baca sih di sebuah restoran kayak gitu, mereka kan bertemu nih sama petinggi-petingginya. Jadi pada saat itu si ceweknya itu atau si pihak petinggi dari agensi itu atau CEO-nya ini itu kayak ya nyentuh mereka gitu sih di tempat itu juga. Ngeri banget ya. Aku aja mikirnya kayak bener-bener kayak gimana rasanya gitu ya. Habis itu di tempat orang banyak juga gitu ya kan. Ya meskipun juga itunya cewek gitu ya, tapi ini kan orangnya banyak juga. Apalagi mereka waktu itu umurnya kayak bener-bener di bawah umur. Nah waktu itu mereka sih bilang gitu, mereka tuh nggak tahu ini harus gimana gitu ya. Mereka juga bingung gitu, tiba-tiba kayak ngapain nih orang gitu. Kalau mereka bergerak atau ngelawan, ya udah nanti langsung di-cut kayak sama agensi. Jadi ya udahlah sih, diem aja gitu. Nggak tahu juga harus berbuat seperti apa. Kok aku yang nangis ya? Tapi serius guys, ngelihat cerita dari mereka aja itu ngebuat aku bener-bener kayak merasa sad juga gitu. Kayak seolah-olah kita tuh nggak punya harga diri sama sekali. Dan pada akhirnya CEO dari agensi yang diduga melakukan tindakan tak senonoh terhadap 6 trainee, termasuk kontestan di Produce 101 Season 2 diselidiki oleh penuntut. Jadi di tanggal 23 Juli di tahun yang sama, diumumkan bahwa kantor polisi Gangnam Seoul itu telah meneruskan CEO agensi, kita anggap aja sebagai ayah, dan juga adik perempuannya si B, itu juga dibawa ke penuntutan atas rekomendasi dakwaan. Mereka diduga melakukan tindakan senonoh dengan menggunakan kekerasan terkait pekerjaan sesuai dengan undang-undang kasus mengenai hukuman. Dan singgung kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh CEO-nya? Di sini mereka itu membantah segala tuduhan yang telah diberikan oleh para trainee tadi. Dia di sini tuh bilang bahwa para trainee-nya ini itu tidak melaksanakan ketentuan kontrak mereka dan mereka itu absen tanpa izin. Nah, pada saat itu sumber dari agensi juga mengatakan kepada Star News bahwa mereka ini telah berselisih dengan 10 trainee termasuk 6 penggugat mengenai kontrak mereka. Dan mereka juga di sini mengatakan sekali lagi bahwa semua tuduhan itu adalah palsu. Itu tidak benar sama sekali. Ya, kita juga tidak tahu ya bagaimana kelanjutan dari berita ini, apakah si trainee yang benar atau CEO-nya yang benar, kita tidak tahu sama sekali. Karena ini itu tidak ada tindak lanjut guys. Aku udah searching bagaimana beritanya dan juga mencari identitas siapa sih para trainee yang dimaksud itu ya. Karena mereka juga udah ngikutin Produce 101 Season 2 ya, pasti kita juga ya tahu lah ya siapa yang dimaksud. Dan buat yang bertanya-tanya kenapa kasusnya ini nggak meledak pada saat itu atau di tahun 2019 kenapa nggak meledak, karena di tahun itu ada juga kasus yang lagi besar banget ya, you know lah ya kasusnya seperti apa. Dan mungkin itu juga karena berasal dari agensi yang besar, jadi kasus itu aja yang diprioritaskan. Sedangkan kasus yang ini itu tidak diprioritaskan sama sekali, padahal kasusnya lumayan besar loh guys. Dan aku sih penasaran, ini siapa sih orang yang dibalik semua ini dan agensi mana yang dimaksud. Tapi setelah aku lihat-lihat Twitter dan juga ada sih sumber-sumber berita gitu ya, itu nyebutin bahwa oh ini loh grup yang ini dimaksud gitu. Aku udah lihat kemarin grupnya seperti apa, tapi aku nggak mau bilang nanti aku dikira telah nyebarin berita palsu lagi ya. Itu hanyalah berdasarkan opini netizen saja. Jadi buat kalian yang pengen tahu mungkin bisa kepoin Twitter dan cari deh idol apa yang dimaksud. Atau mungkin kalian nanti bisa kontak aku di Instagram, kita gibah-gibah tentang hal ini. Ya kita bisa bicarakan dan tukar-tukar pikiran deh. Dan aku juga masih belum terlalu yakin gitu ya sama si pihak trainee-nya. Aku belum yakin sama pernyataan mereka, dan juga pihak CEO-nya juga aku belum terlalu percaya. Jadi intinya si 50-50 gitu. Oke, segitu aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Sekali lagi, kasus ini membuktikan kepada kita semua bahwa yang namanya tindakan tak senonoh itu tidak hanya terjadi kepada para wanita saja, tapi kami sebagai pria itu juga dapat menjadi korban sewaktu-waktu. Jadi tolong buat kalian-kalian yang otaknya agak rada-rada kotor itu,
bolehlah ya dibersihin gitu ya, supaya tidak merusak kesucian dari kita. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Tapi benar-benar harus waspada loh. Cewek cowok harus waspada sekarang. Bahaya banget. Dunia makin bahaya.